밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Sebelum mengawali kegiatan kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan, ayo siapa? Ya, silakan Fitri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menuju agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik. Doa sekali. Ibu absen dulu ya. Order Regelia Kuswa ya. Hadir, Bu. Indah semua belajar dulu. Terus Fitrian, hadir Bu. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Oke. Hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Salam siapa? Rusma. Rusma. Kenapa Rusma? Sakit. Pertemuan yang lalu kita sudah pelajari definisi iman, Islam dan ihsan. Sekarang kita akan mempelajari macam-macam Iman. Sebelumnya ibu mau bertanya, rukun iman ada berapa? Coba sebutkan organ rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Contohnya apa Indah? Itu, Bu. Melaksanakan sholat berjamaah oleh siswa-siswi di sekolah, Bu. Ya, benar. Rukun iman yang kedua, siapa Aisyah? Siapa? Rukun iman yang kedua apa Aisyah? Iman kepada malaikat, Contohnya apa Fitri? saling tolong menolong sesama teman, dan kurang memahami pelajaran. Ya. Yang ketiga apa? Indah? Iman kepada kitab, Bu. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Ya. Yang keempat apa? Udah? Iman kepada Rasul, Bu. Contohnya? Ketika orang harian tidak ketika orang harian tidak mencontek. Ya. Yang kelima apa? Iman kepada takdir Allah. Contohnya? Contohnya apabila ketika ada ujian, siswa belajar bersama. Ya. Yang keenam terakhir apa Fitri? Iman kepada hari akhir, Bu. Contohnya? Ketika ada yang berkumandang, kita harus segera melaksanakan sholat. Nah, dari keenam rukun iman tersebut memiliki kadar minimalnya masing-masing. Dikatakan sah keimanan seseorang terhadap rukun iman tersebut apabila sudah memenuhi 6 pilar dari rukun iman. Kok sepertinya ini kurang fokus nih ya? Iya, Bu. Dan kurang semangat juga. Loyo, udah siang ya? Iya, Bu. Lapar ya. Kalau gitu ibu mau kasih briefing dulu deh. Boleh briefingnya apa Bu? Jadi misalkan Rusma dapat bagian yang dung. Nanti kalau ibu tunjuk Rusma bilang dung ya. Dung ini tak. Kalau kedua ini cek. Oke, paham ya? Coba kita coba dulu. Dung, tak, dung, tak, ces, dung. Nah, ini kurang fokus ini. Harus fokus ya. Nah, coba ibu ulangi. Tak, dung, tak, 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 ces, tak, tak, tes ya. Udah fokus ya. Nah, kita kembali ke pembelajaran. Kita mulai belajar ya. Lanjut ya. Di Syarul Iman, cabang iman ini terdiri 6 pilar seperti yang dijelaskan tadi ya. Memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77
tujuh cabang itu ialah yang disebut syu'abul iman atau cabang iman. Ya. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah tersempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkannya, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Di sini ada macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antaranya para ahli hadis tersebut, yang pertama ada yang tahu? Ayo, siapa? Imam Ghazali. Ya, yang menulis kitab apa? Syu'abul iman. Syu'abul iman. Ya. Yang kedua siapa? Abu Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dalam kitab apa? Qawaidul Minhaj. Yang ketiga Syekh Abdul Jalil Dalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul iman. Nah, ini dalil yang Syu'abul imannya ya. Dan yang terakhir ada Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wasful Iman Wasyuhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori golongan berdasarkan hadis Ibnu Majah. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Jadi, pusat keyakinan itu ada di mana? Hati. Dan yang kedua, ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan dan dipergunakan dengan baik. Yang terakhir ada amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan seseorang itu. Nah, di sini kan ada 3 dimensi keimanan ya. Nah, ada beberapa poin yang mengaitkan dengan ma'rifatun bil qalbi, ikrarun bil lisan, dan amalan bil arkan. Jadi kalian tugasnya dari buku paket kalian di situ sudah tertera. Kalian cari contohnya atau indikatornya yang menunjukkan di buku paket kalian itu apa saja dan dibuat mind mapping. Ibu bagi kelompoknya, kelompok 1 membahas ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kelompok 2 ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan kelompok 3 amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Kelompoknya dari absen ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Ketua kelasnya mengkoordinir untuk membagikan kelompoknya ya. Bagaimana, sudah mendapat kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang untuk berkelompok ya, didiskusikan dari tugas yang ibu kasih tadi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya. Nanti setelah itu satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang mau ditanyain enggak? Ya, ini udah bagus. Sekreatif mungkin ya. Jadi sekreativitas kalian itu sama teman saya di teman saya lucu sekali kalian ya. Ibu lihat ini ibu. Oh iya itu, ya bagus. Boleh ada dikasih gambar, warna ya sesuai kreativitas. Waktunya 5 menit lagi ya. Ibu. Kami sudah selesai dulu. Oke, sudah selesai semua ya. Karena waktu sudah habis, Ibu minta presentasikan hasil diskusi
baru di tulisan. Contohnya membaca Al-Quran. Terus sebelum memulai pembelajaran, siswa-siswi dilatih untuk membaca Al-Quran di dalam kelas. Lalu kedua, belajar dan menuntut ilmu. Setiap harinya siswa-siswi mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan mendengarkan. Yang ketiga, membaca kalimat-kalimat yang baik. Masih banyak ditemui di beberapa siswa-siswi yang perkataannya kurang baik dengan teman maupun dengan yang lebih tua. Setelah itu, mengajarkan ilmu kepada orang baik. Ketika ada salah satu siswa kelas yang kurang memahami pembelajaran, kita boleh membantu teman untuk membantu dia dalam memahami pembelajaran. Nah, bagus sekali anak ini tepuk tangan. Ya, silakan. Dibawa pulang saja. Nanti ada tugasannya lagi. Dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Dan karena waktu pembelajaran kita sudah habis, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu sedikit evaluasi atau merangkum pada diskusi kita kali ini. Hari ini kalian sangat antusias sekali dalam pembelajaran ya. Beri tangan untuk kita semua. Baik, pada materi Syu'abul Iman atau cabang iman ini memiliki 3 dimensi. Di mana yang pertama apa? Ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang ketiga apa? Iqrarul bil lisan, yaitu dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga apa? Amalul lisan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan 3 dimensi keimanan tadi. Nah, di salah satu contoh indikatornya, kalian nanti tugasnya membuat video per kelompok ya. Kayak tadi kelompoknya masih sama. Membuat video dari contoh-contoh itu tadi, salah satu aja videonya ya, video drama atau apa, terserah, yang penting menuju ke contoh indikator keimanan, cabang keimanan tadi. Paham ya? Paham, Bu. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.